Oke, selamat datang di Sportways Podcast. Podcastnya podcast gak tau belum nemu juga. Belum ketemu juga tuh. belum. Tagline-nya apa udah? Iya. Belum ketemu. Sampai sekarang ini udah episode yang ke 625 jadi belum Dua. ketemu juga. Oh, Kedua. Ini ada siapa nih, Bang? Iya, makanya gue juga belum tahu. Soalnya dari depan gue lihat Oh, udah sudah duduk dia. Udah 2 hari dia di sini. Sahur buka di sini. Sahur buka di sini. Semua. Pokoknya dia udah 2 hari gue perhatiin di ruangan ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas apa yang perlu kita bahas. Iya. Kita sudah kedatangan jersey Forum Motion. Yoi. Gokil, namanya jersey Forum Forum Motion. Motion. Jadi dia Jersey Forum aja lah. Oh, Jersey Forum. Jersey Forum. Kalau motion kan takutnya slow. Jangan. Ya, Oh, itu slow motion ya, maaf. Mungkin sebelum kita mulai Benar. bisa langsung perkenalan lu nih. Benar. Ini adalah orang di balik Jersey Forum. Benar. Karena kalau anak Twitter pasti tuh udah masalah Jersey Forum Ngelotok. udah paling ini deh. Udah apa? Udah paling Sepuh. The OG. The OG. Lu mau bahas jersey apa aja ada di sini. Iya, benar. Iya nggak? Termasuk nih jersey yang dipakai ini gua Iya, enggak tahu nih. benar. Madiun's Football Bond. ya ini Madiun. klub Madiun. Jadi- udah biarkan Ini perkenalan dulu. PSM. PSM Madiun. PSM Madiun. Ah. Oh, itu dia. Dulu nama PSM Madiun. PSM Madiun bukan Mojokerto ya. Coba mungkin langsung bisa perkenalan Om. Ya, selamat datang di podcast. Bukan. Balik ya, salah. Bukan. Terima kasih udah mengundang gue, menyekap gue selama 2 hari 2 malam ini. Perkenalkan nama saya Pip gitu kan. The people behind Jersey Forum. Oke. Mukanya ditutupin. Sebagian orang udah tahu sih nama saya. Heeh. Udah, terus apa lagi? Terus Lo yang nanya dong. Oh iya. Oke, jadi Mungkin kalau ya gue bilang tadi orang Twitter tahu gitu Jersey Forum tuh apa gitu kan. Cuman banyak yang belum tahu juga nih Om. Mungkin di Instagram juga kurang populer kan Jersey Forum. Jadi mungkin lo bisa memperkenalkan secara lebih dalam lagi Jersey Forum tuh apa sih sebenarnya? Jadi Jersey Forum tuh sebenarnya berawal dari sebuah thread di Kaskus nih. Oke. Tahun 2007, Udah lama ya? 2008 gue lupa. Namanya thread kolektor baju bola. Di situ kita ngumpul teman-teman yang sama-sama suka mengoleksi baju bola asli. Ori. Kan. aduh. Ori. Saking tekannya tuh jatuh. Ini nggak suka nih gue koleksi. jadi di situ kita ngumpulin jersey, kita saling sharing segala macam. Awalnya simpel sih, di mana sih lo udah bisa dapetin baju bola asli itu? Karena waktu itu kan yang namanya produk-produk bajakan GO, KW GO banget sih dulu sih. Iya, Great Thailand. Ori tuh, Great Ori. masih merajalela gitu kan. Masih, ya sekarang juga masih sih. Makin malah gitu. Cuman kita mencoba mengakomodir kalau mau nyari di mana sih segala macam kayak gitu. Nah, itu akhir awal terbentuknya. Terus 2008 itu kita bikin apa sih namanya? Forum sendiri. jersey.forummotion.com. Iya, gua nggak tahu. Sekarang juga udah nggak ada. Itu awalnya kita ngumpulin ada satu forum sendiri, macam-macam soal jersey. Terus 2010 kita expand ke sosial media, ada Twitter, ada Instagram gitu. Terus ya udah Berkembang lah sampai sekarang. sekarang. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan gue mau nyari jersey Thailand KW AAA nggak bisa ya? A-nya 3 tuh nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kita menghargai originalitas. Kita menghargai karya orang-orang yang bikin di belakangnya. Gitu. Oke. Karena bikin jersey itu kan bukan sekedar lo ngambil kaos polos, Benar. dicap, Cetak tapi di situ gitu, ada enggak ya? prosesnya, Ada prosesnya. ada proses desain, proses kreatif. Nah, kalau bukan kita menghargai gitu kan, ntar lu motret tiba-tiba dipakai orang, lu komplain. Benar. Kan kita nggak mau juga kayak gitu kan. Betul. Tiba-tiba motret dipakai orang yang jualan laku bisa beli mobil Alphard. Alphard gitu kan, lu komplain kan, sementara Iya. motret nggak dapat apa-apa kayak gitu. Iya juga sih. Karena dulu memang setahu gua gitu dari 2007-2008 Kaskus dan jersey GO
Ada GO, ada KW Thailand. A-nya 3 tuh. AAA Iya. tuh. Orang pada nyari A3 tuh. 170 tuh dulu tuh. Benar. Dan makin kesini makin bisa dapat 2. 170 bisa 2. Iya. Dekat rumah gue 30.000, nggak salah. Gila, udah makin gila Makin jersey gila. KW Dulu sekarang. punya Great Ori itu kayaknya hampir Udah mantap sama, gitu. setara. Hampir sama gitu. Mirror. Nah, itu khusus jersey lokal atau kayak Iya. semua jersey, Om? Selama itu asli, kita akomodir lah. Oh. Monggo. Kita maksudnya karena kita sendiri sebenarnya dengan makin banyaknya kesibukan teman-teman juga gitu kan. Iya. Ibaratnya kata ibu para sesepuh itu udah sibuk, kita Oh, aktifnya di bentar Twitter. udah ngaku sesepuh, Bro. Banyak, bukan gua doang. Iya. Jadi akhirnya kita banyak interaksinya di sosial media aja, bisa Twitter gitu kan. Di situ kita lo mau diskusi, lo mau jual beli, ada tiap Sabtu tuh gua provide tempat buat jual beli jersey khusus asli. Jadi insya Allah teman-teman yang akan jualan di situ kita retweet. Tapi syaratnya satu, jersey lo harus asli. Oke. Gitu. Jadi ada orang nanya, kalau mau cari jersey asli apa lo pakai aja hashtagnya namanya jersey for sale pakai angka 4. Oke. Jersey for sale pakai angka 4 tuh. Ore pakai 4. Iya. Itu buat mengakomodir lo buat jual beli jersey yang asli. Oh, jadi itu salah satu kegiatan apa CSR kali ya di perusahaan ya? Enggak. Jadi- Kita nggak belum profit oriented kok. Belum Belum. bukan berarti tidak. Berarti nantinya Kodenya gitu iya. kan. Saat ini yang jelas selama 10 tahun lebih berjalan sih kita nggak profit oriented sih. Enggak profit oriented ya. Nah, terus nih lu kan udah gapai banget Benar. pasti masalah jersey kan. Enggak, jersey, gue tanya lu dulu. Jersey pertama lu apa? Yang ori ya? Oh, Kita ngomongin sama orang ori, lu jangan ngomongin Belum GO. ada dia kan? Belum jangan. gue yang ori itu kaos Porda gue. Porda Depok. Enggak, gue tuh yang ori kalau untuk klub Milan paling Adidas. Oh, ya lu Milan soalnya, Adidas. Milan banget Milan parah itu Adidas, udah gitu ya itu aja. Selebihnya nggak ada. Ya sih sebenarnya gua. KW lah udah Iya. pasti. Atau Enggak, jersey fan football gitu ya, iya. jersey custom. Kalau enggak brand dia ngeluarin Jerman, brand dia ngeluarin sesi-sesinya dia. Fantasi Kid. Benar, kayak gitu. Kalau gua dulu tuh ngumpulin jersey Juventus. Juventus gua punya Juventus seri B. Terus 2003 gua punya tuh dulu Udinese juga kan mirip sama Juventus. Mirip. Nah, Kenapa itu kan kita kan Persidafon? nggak punya. Oh iya. Nggak punya. Persidafon Jauh. Jauh Persidafon nih. Nah, kalau kita kan ya karena mungkin gua suka Juventus, lu suka Milan, akhirnya beli jersey itu. Nah, kalau lu sendiri Om, gimana Om? Lu tuh pertama kali Jersey pertama. yang ori tuh karena desainnya atau karena emang lu suka klubnya atau karena apa tuh? Belanda 98. Belanda 98 tuh gimana tuh ya? Itu yang Belanda 98 tuh yang oranye. Salah ya? yang paling Ampe enggak 2000 Belanda memang oren maksudnya. sampai 2050 Iya, kayaknya. enggak ada hijau Meksiko. Itu Jerman pernah juga. Salah, Meksiko sekarang pink man. Yang sekarang. Iya. Oh, Ya nggak tahu kan. karena gua kan orang Indonesia. Iya. Kalau jadi gua tahu ya jersey gua. Itu coba gimana? Yang pertama Belanda tuh. Belanda 98. Alasannya simpel sih, itu murah. Waktu itu dapat diskon sih gue, belinya itu aja. Oh, lu beli karena lu suka Belanda apa karena diskon atau karena desain kan nggak Karena mungkin kata gue lu simple. suka desain. Waktu desain, malah waktu karena itu desain. based on desain aja. Opsi gue waktu itu dua, Belanda 98 sama Itali 98. Cuman Italinya waktu itu udah kotor, Heeh. ada bekas pena, makanya gue milih Belanda. Oh, ini second. Enggak, baru. Oh, baru. Gue beli di Sports. Gue inget banget gue beli di Sports Station Taman Anggrek. Itu tahun 98 berarti pertama awal mula lu koleksi jersey tahun 98. Iya, itu. Jersey asli gue pertama kali itu. Sebelumnya Seven Star sih. Seven Star. Seven Star udah Sekarang Gue inget Boban. Baju gua Boban dulu Seven Star. seriusan lo? Iya. Multisport kali. Tapi Seven Star sekarang udah ini juga Om ya, udah kayaknya udah rebranding dan Iya, mereka kayaknya rebranding baru buat mereka kerjasama sama PSIM. betul. Jogja ya. Nah, itu. Oh, berarti jersey pertamanya si Om itu Belanda 98. Yang 98. juaranya itu Prancis. Gue inget banget. Karena Finalnya sama Brazil. skornya Berapa ya? 3-0. 3 kali ya, Gue masih inget ya. Gue masih inget. Itu Zidane jadi gokil banget tuh. Gue merasa tua anjir inget kayak gitu. Pokoknya itu. Tapi Om ini lebih tua pasti, lebih sepuh. Udah pasti lebih sepuh.
Nah, nih Om, tadi kan itu jersey pertama ya, itu Belanda. Nah, jersey berikutnya itu apa? Lupa gua. Nomor 2 tuh nggak penting, men. Iya. Karena juara itu cuma Nggak ada lo yang mencatat runner up itu. Oh Iya, iya, bener oke, sih, oke. bener Nah, juga sih. berarti yang berikutnya itu jersey yang menurut lo sampai sekarang paling takjub banget sampai lu, ih gila, bisa ya gue ngedapetin nih jersey gitu. Setelah mungkin persaingannya dengan ribuan orang atau dan lain sebagainya, gue nggak tahu deh. Gue punya Brøndby musim 2012-2013. Itu Tuh. dibuat sama Hummel. Kenapa jersey itu jadi sangat spesial buat gue? Karena itu dikasih langsung sama desainernya. Oh. Jadi gue dikirimin sama desainer Hummel, namanya Jason Lee. Dia tuh juga ex-desainer Adidas. Waktu itu dia kerja di Hummel, terus ya somehow someway dia nawarin, enggak mau nggak? Oh iya, nggak ada yang nolak lah dikirimin jersey. Gitu. Brøndby Denmark. Oh, dan itu klub Denmark. Kasta teratas. Teratas dong. Oh, siapa tahu gitu kan. Gua kira. Yoi, berarti itu yang bikin lu takjub ya. Gue juga kalau dikasih sama Desainer desainernya langsung sih ya. Iya, kalau orang mungkin akan seneng jersey itu dikasih sama pemain gitu kan. Betul. Tapi gue sama gue nggak terlalu tertarik yang namanya match worn itu kan. Kenapa tuh? Karena ini padahal sebenarnya secara value juga biasanya paling oke sih. Apa ya? Karena gue suka desain ya. Jadi buat gue berinteraksi dengan desainernya buat gue jauh lebih valuable daripada gue berinteraksi dengan pemain. Iya. Ya, gue senang gitu. Gue happy kalau ada match worn juga. Tapi lebih sedikit orang yang mau berinteraksi dengan desainer daripada brand. Banyak orang akan ngejar pemain kan. Zidane kesini ada yang bela-belain sampai nongkrong. Iya, betul. Buka tenda segala macam gitu. Tapi gua nggak. Ya udahlah ya. Kecuali Zidane telepon gua, enggak, lu mau ketemu gua baru mau gitu. Ya. Itu saya ngikut. Saya secara otomatis langsung, Om ikut. Gitu. Nah, berarti lu suka jersey sebenarnya nih gara-gara lu suka desain apa emang lu gara-gara suka bola sih, Om? Both sih sebenarnya. Cuman lebih berat ke desain sebenarnya. Oke. Itu. Jadi yang membuat gua takjub dengan jersey itu sebenarnya adalah bola itu kan perpaduan, lo butuh atletik, Betul. lo butuh daya tahan Betul, gitu kan, betul. endurance segala macam. Nah, di situ berarti pakaian yang dipakai itu harus prima kan, bisa menahan 90 menit, ya 45 menit lah. 45 menit kedua akan ganti, tapi paling enggak mungkin lo akan butuh 90 menit jersey nggak diganti. Itu. Nah, berarti kan produk itu materialnya harus bagus, prima, dipakai sekolah 90 menit oke. Ya, tapi walaupun makin kesini gue berkembang, ternyata nggak bola doang tuh kayak gitu. Rugby itu lebih ekstrim lagi, karena jersinya kan ditarik-tarik, bola nggak boleh. Gitu. Itu sih. Jadi buat gue tuh tipping point teknologi aparel olahraga tuh ya di jersey, khususnya bola ya, bola mungkin rugby sih gitu. Ya kadang juga kan jersey kan merepresent sebuah, mungkin ada filosofinya Ada story behind betul. Ada sejarahnya, nggak cuman Dibuat, desain bagus benar. tapi memang makanya gue lebih suka jersey itu yang walaupun mungkin simple gitu kan, tapi ada ceritanya. Kayak misalkan let's say yang nah apa coba kasih Timnas 2018 yang Nike terakhir. Itu kan polos, setiap orang akan bilang itu polos banget. Yes. Tapi Nike bikin itu ada ceritanya. Kenapa polos? Dia ingin menonjolkan Garuda di situ sebagai lambang Indonesia. Kalau dia banyakkan pola, Garudanya akan tenggelam dengan motif itu. Pattern di baju itu, gitu ya. Tapi begitu dia bikin itu polos, orang akan pay attention ke Garudanya. Garuda warnanya apa? Emas. Kenapa? Karena itu aksennya pakai emas semua di situ kan. Baik mulai Garudanya, logo Nike-nya, name set yang dipakai segala macam gitu. Jadi kalau buat gue sih nggak masalah jersey itu polos asal lo bisa cerita gitu loh. Gitu. Percuma aja jersey lo penuh dengan macem-macem coraknya gitu. Tapi nggak bisa bercerita gitu loh. Polanya itu apa? Oh iya pola tradisional.
Terus Apa kaitannya tadi? dengan klub itu asal daerah klub oke, dalam 1-2 tahun oke, tapi memasuki tahun ketiga, memasuki tahun 4 kalau itu direpetisi terus Ya. ya udah gitu-gitu aja nggak ada yang berkembang kan. Kayak inilah yang gue pakai sekarang ini in general adalah sang pihak aparel Reds itu berusaha untuk menunjukkan jersey PSM Madiun waktu masih awal-awal identitas ketika belum PSM Madiun kan. Betul. Itu kan masih bahasa Belanda, makanya di sini kan Bacanya apa sih tuh? Madionske. Madionse Football Bonds itu kan. Oh, Madionse. Nah, ini bahkan teman gue di Belanda pun sampai enggak, gue mau dong satu nitip. Oh gitu. Karena dia merasa amazed dengan ya they respect the history. Kalau orang Indonesia kan pasti lo harus menghargai sejarah dong gitu loh. Betul. Itu sih. Kalau gitu lagi. Jadi memang selain kalau menurut gue sih desainnya bagus gitu kan perpaduan warnanya, tapi selain itu sejarahnya Ada sebenarnya. sejarahnya yang coba diangkat oleh teman-teman di Reds. Oh, oke. Jadi selain ya material udah pasti harus oke lah semuanya lah gitu kan, harus oke lah. Teknologi harus oke, tapi storytelling di balik jersey itu juga menurut lo penting ya? Iya. Penting banget gitu. Lu makanya kalau beli jangan cuman Iya, enggak karena beli memang asal murah nih kalau ini nih. asal menarik. Asal Iya, murah. gue sebenarnya sama gitu. Asal menarik, asal murah menarik. gitu kan. Yang jelas gini. Oh sama aja. Sama gua jersey parah. Oh iya. Gua sama dia. Apa namanya? Yang jelas gimana ya? Jersey itu Harus kayak gimana sih menurut lu harus jersey itu? catchy buat gua sih sebenarnya sih, gitu loh. Yang pertama harga, harus murah. Harus murah. Gua nggak akan pernah beli jersey di awal musim, jarang banget gitu kan. Karena price-nya lagi price-nya lagi tinggi. Tapi tinggi-tingginya. untuk lokal ya, gua menghargai Masih teman-teman terjangkau lah. di lokal lah ya. Nah. Yang kedua gua akan milih desain sih itu sih, dan kelangkaan sih, rarity gitu. Kalau di semakin iya. semakin susah di Indonesia dapat, semakin ini. Gue punya jersey klub Estonia. Estonia. Itu tuh gua Saya tahu itu. enggak pernah kepikiran. Waktu itu gue beli, teman gue lagi kesana sih. Oh mau beli nggak? Harganya lumayan gitu kan. Lumayan tuh berapa? Om? Lumayan tuh murah apa mahal? Iya. Sekitar 700-an lah coba dikurskan. Tapi mereka pakai teamwear, cuman teamwear polos, dikasih logo gitu kan. Itu apa Nike? Adidas. Ya. Klubnya Levadia Tallinn. Waktu itu kan ada pemain Persija tuh, ada pemain Estonia tuh main di Persija. Jadi Oke. gue kepikiran gue pakai gini ke depan dia pakainya lucu nih. Dia pasti nggak akan mengira di Indonesia gitu. Ada orang yang memakai jersey Estonia. Yang negaranya pun mungkin kita nggak semua tahu Estonia. Iya, benar. Peringkat di Eropa juga nggak tahu tuh peringkat berapa mungkin Estonia. Nah sejauh ini dari nggak tuh lu ini deh, lu udah koleksi berapa jersey sih? Ratusan gini deh, mungkin nggak pernah gue hitung. exactnya nggak tahu ya, mungkin sih. puluhan, ratusan atau mungkin udah sampai ribuan. Ratusan sih paling. Ratusan. Nggak akan sampai ribuan. Dari negara semua itu selain Estonia tadi, itu menurut lo negara yang paling aneh gitu, atau liga yang paling aneh, atau klub yang paling aneh yang pernah lo koleksi apa tuh? Pernah lo beli? Apa ya? Dan lo kayaknya nggak kepikiran deh gue beli ini, tiba-tiba sekarang anjir gue beli lagi gitu. Estonia sih paling. Estonia paling, iya sih. Gue juga kalau beli Ada lagi yang lebih aneh. Iya. Denmark lebih umum kan? Denmark sih umum sih, Denmark. Jepang lebih umum lagi di Indonesia. Jepang lebih sama-sama Asia lah. Thailand, Bener-bener. Thailand banyak banget yang Tapi si jersey Estonia itu polosan rame atau gimana? Om? polos pakai teamwear biasa, nggak ada istimewa-istimewanya. Just merely gue beli karena ya kapan lagi gue punya klub Estonia sih. Bener. Iya juga. Kalau itu klub Inggris mungkin nggak akan gue beli. Karena udah biasa. Karena biasa gitu loh. Inggris Walaupun gitu. dia di lower league gue nggak akan beli. Gitu. Oh, sampai league yang paling bawah ini juga ya, dilihat juga ya sama jersey-nya. Tapi Lu jalan lihat MU banyak men. Iya. betul. Lu nggak tahu juga itu jersey KW atau jersey asli. Betul. Tapi Iya sih lu kalau dipakai misalkan iya sih. Lihat klub Estonia gitu kan. 80% kemungkinan itu asli kan. Ih, siapa juga anjir Iya. mau beli Estonia KW pula. Itu kan. Apalagi KW AAA. Kayak baterai alkalin. AA plus gitu kan. Ya, kebiasaan. Nah, itu sampai sekarang itu
Om Angga masih suka transaksi dalam artian masih suka beli jersey yang terbaru klub-klub begitu? Atau sekarang udah banyak yang ngasih-ngasih atau gimana? Iya, Kalau gua kayaknya sama banyak yang kita ngasih minta gitu. lah, belilah. Oh masih Enggak, bukan minta Iya, maksudnya. bukan minta, maksudnya kayak nih ngasih nih iya, ke iya, Jersey ngasih Forum gitu. untuk review gitu, kebutuhan review atau Enggak sih, kita nggak pernah, gue nggak pernah untuk nge-review gitu, nggak pernah. Oh. Ini sih, nggak pernah ya? nggak pernah. Ya kalau ada yang nawarin oke gitu kan. Oh, nawarin oke. Kalau ada yang nawarin ya. Oke, ya oke Masa ya. ditolak ya? Oke ya. Berarti kalau ada yang nawarin berarti oke. Karena kita nggak pernah spesifik bikin review segala macam kan. Kan karena waktu juga terbatas. Terbatas Jadi, betul. Nah, kalau yang terbaru nih Om, Ya yang lu beli Om. yang terbaru yang lu beli Ini gue lagi nunggu jersinya Red Star Paris. Star Anjir, Paris. Star Paris. Itu liga berapanya tuh? Om? Divisi 2 kalau nggak salah di Prancis. Itu sama Paris FC sama? Apa Bukan, beda lagi. beda lagi? Gua tuh kalau klub Paris tuh taunya PSG udah pasti kan. Iya. Sama Paris FC. Ini ada lagi Gue Red Star Monaco. Paris. Paling gue tahu kalau enggak Enggak, ini kan Paris. Monaco iya, kan bukan di Paris. Paris. Monaco bukan di Paris. Serunya gue beli Red Star Paris tuh karena mereka disponsorin sama Vice Media. Iya, iya Vice Media. Gitu. Kayak Dan kalau nggak mereka salah- semacam klub yang apa ya? Apa tuh? Mereka klub tertiga ketua di Prancis. Terus yang pertama emang siapa Om coba? Kalau Gue baca Wikipedia dulu. lah, ini gunanya ada laptop di sini. Ya, nggak kayak kita, nggak persiapan. Jadi mereka klub ketiga ketua setelah Le Havre sama Bordeaux. Le Havre tuh yang Pogba itu ya, bukan sih? Emang Pogba pernah di Le Havre ya? Akademi Le Havre kalau nggak salah. Le Iya, Havre iya, gitu iya, kan? bener. Iya kan, Pogba, Ah. gitu-gitu. Gile gua masih ada pengetahuan di masalah bola ya. Lu main bola Terus doang. memang jersinya musim ini agak lucu karena mereka Paris itu kan terkenal dengan museumnya tuh. Hahaha. Nah, lukisan-lukisan di museum itu ditempelkan ke jersinya. wih, rame dong Om. Lumayan sih. Lumayan Tapi- rame. Tapi lucu sih. Ya nggak warna-warni. Oh, Monokrom aja. Oh. berarti si Om Angga nih melihat kayak gua aja nggak mantengin kayak Liga 3-nya Indonesia gitu. Jersey Apalagi klub-klubnya. apalagi di luar ya. Iya. Iya. Tapi ya itu tadi emang selain jersey itu yang menarik selain desain, emang sejarahnya sih apa Iya, namanya History history behind the jersey itu yang menurut gua oh ternyata dan mungkin itu yang banyak klub-klub Liga Indonesia nggak sadar. sampaikan dia nggak sadar nggak sampaikan. Kita cuma sekedar misalkan kayak kata Om tadi misalkan oh ini batik ini dari misalkan dari Cirebon lah gitu dari Cirebon jadi kita bikinnya based on batik ini setahun 2 tahun ya udah hilang ceritanya cuma sampai situ doang gitu. Itu kalau dari storytelling ya. Kalau dari teknologi Om dari 98 sampai kan jersey kan berkembang dengan Adidas dengan Climacool mungkin ada yang baru lagi gitu kan Nike dengan Dry Fit atau lebih baru lagi. Nah teknologi ini lo ngikutin juga nggak sih? Atau cuman Itu guys salah satu kenapa gue biasanya milih untuk satu jersey satu template tuh biasanya gue punya satu gitu kan. Itu lebih buat ke comparison gue. Kenapa? Ya kalau template as in kayak gimana ya? misalkan Nike ada Vaporknit gitu kan Oke. 2016. Gue akan prefer ya udah gue beli Vaporknit satu aja. Oh. Kecuali desainnya benar-benar rapi ya, misalkan di GD 2018. Tapi the rest gue kayak yang ya udahlah, gue punya satu aja cukup lah. Cukup. Nggak terlalu nguber-nguber gitu kan. Nggak harus nguber home away third gitu Oh, kan. iya. Karena emang gue lebih coba explore ke arah desainnya sih. Bukan masalah- ke teknologinya juga gitu. Iya ke teknologi, maksudnya bukan ke arah klubnya misalkan gue fans MU, gue Oh, punya oke. MU, nggak kayak gitu. Nah, teknologi yang menurut lo paling anjir jersey bisa begini loh ternyata gitu. Nike sih sekarang sih yang gitu sih. Yang gila-gila aja ya. Iya. Apa tuh favorit itu atau Vaporknit tuh buat gue lagi tipping pointnya ujungnya di situ sih. Adidas sendiri kalau gue bilang sejak mereka 2016 sampai sekarang tuh perubahannya tuh Lambat apa gimana? apa ya? stagnan? Nggak terlalu sebenarnya sama sih Vaporknit itu dari 2016 juga. Tapi evolusinya tuh lebih kelihatan daripada si Adidas yang Adidas apa sih yang terakhir?
Mas teknologi? Gue juga lupa deh, kayaknya Hit Ready atau apa gitu. Oh. Itu pun gue nggak ngerti, nggak diaplikasikan ke semua klub kayak gitu-gitu. Gitu. Kalau Vapornet kan memang kayaknya hampir semua jersey Nike waktu itu ya. Kalau Nike itu jelas clearance-nya bahwa mereka punya tim elit yang pasti akan dapat teknologi terbarunya. Gitu. Di bawah itu akan ya nggak dapat Vapornet lah. Kasihan Nggak banget. dapat Vapornet gitu. Kasihan banget Kayak ya. timnas Indonesia itu kan nggak pernah dapat Vapornet dari Nike kan. Iya sedih dah. Dapetin Iya Drive sih. It. Drive It aja udah. Iya udah. Itu di teknologi tahun berapa tuh Drive It ya? 98 sebenarnya udah ada sih. 2098. Dan harus ada di sini 98 atau 96 dulu di sini. Tulisan Drive It-nya di sini dulu. Iya. Kalau sekarang kan udah di Iya. ini tuh di apa di ujung bawah itu, gitu kan. itu salah satu indikasi kalau lu Jersey beli ori. grade ori harus ada Davidnya di sini. Iya, di mana? akhirnya Drive It itu kan kayak jadi semacam generic kan. Yes. Ini kayak Drive It gitu. Iya. Sebenarnya Padahal itu brand gitu maksudnya. padahal itu Teknologi. ya, itu ini benar. itu trademark. Ya betul Iya, betul. betul. Itu trademark sebuah kan nggak ada juga bahan namanya Klimakul. Iya. Tapi Drive It ada gitu kan. Saking masifnya kali ya. Drive It itu. Kayaknya sih gitu sih. Saking masifnya, saking kayaknya kalau Nike Drive It. Iya. Vapornet aja menurut gua popularitasnya dibanding Drive It Sampai Masih kayak jauh sih. jersey-jersey lokalan kayak nyematin Drive It gitu di tiap Ya itu jersey. kayak jadi tren sih bahwa Iya, lu harus iya. ada teknologi apapun namanya gitu kan. Biasanya akan diakhiri dengan fit gitu kan. Iya. Gue suka tuh, makanya Gitu. gue ini Ah, lu punya teknologi apa kalau mau bikin emang? Lu mah air putih fitnya lu beda itu. Beda lagi puasa ya kan. Nah, kita udah ngomongin jersey udah Benar. panjang banget lebar nih. Sekarang kita ngomongin lokalan aja deh Lokalan kali. deh. Yang dekat-dekat sama mungkin sama kalian juga Benar. dekat ya timnya. sama anak-anak tim sporty Iya, biar iya. tim sporty juga pengetahuan Tentang jersey-nya jersey-nya. makin melotok nih. Karena yang kita tahu tuh kemarin beberapa minggu kita sudah launching juga kan, kita sudah unbox kan itu Iya. salah satu brand lokal yang ngeluarin Jersey timnas futsal. Nah, ini ngomongin jersey lokal nih Om ya. Sekarang kan nih, gua nggak tahu ini ngomongnya kebetulan atau kemenangan atau apapun lah. Pokoknya sekarang timnas futsal dan sepak bola itu kan sudah memakai jersey lokal dengan brand yang berbeda pastinya Iya, gitu betul. kan. Menurut lo ini gimana? Tanggapan lo sebagai pemerhati jersey? Aparel lokal sendiri sih di regional Asia Tenggara itu memang sedang naik daun kan, nggak cuma di Indonesia gitu kan. Indonesia, Malaysia, Thailand, bahkan kemarin Brunei pun itu Aparel lokalnya lagi aparel lokalnya gila. lagi bangkit gitu. Nah, itu nggak heran sih sebenarnya karena Indonesia itu salah satu produk unggulannya memang aparel tekstil, gitu kan. Kita tahu kayak Nike, Adidas itu banyak punya pabriknya Betul. di Indonesia. Iya. Betul. Vendor mereka ada di Indonesia. Nah, itu kupikir kenapa harus kita selalu jadi tukang gitu. Kalau lu jadi pabrik lu bikin buat Nike, buat Adidas, buat Puma apapun itu lu sebatas jualan barang kan jadinya kan. Betul. Sebatas jualan barang. Harga lu harga barang itu. Yes. Betul. Tapi value dari mereknya kan bukan kita yang punya. Iya. Which is sebenarnya duit paling gede ada di situ tuh. Itu. Di Nah, brandnya itu. di ya? brandnya Nah. gitu kan. Bahkan kan dulu Nike itu pernah ada info yang bahwa iya Nike membayar Michael Jordan lebih mahal daripada membayar buruh secara akumulasi gitu kan. Gokil. Itu jadi kan gitu ya, ketika lo makanya kalau dibilang bahwa seneng nggak lo ketika ada Nike Adidas jadi apa basis produksi di Indonesia, seneng karena menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas itu. Tapi di sisi lain prihatin karena Indonesia ada di barisan paling bawah nih dari piramid itu. Dari piramid. Oh iya. Iya. Gitu loh. Kalau jadi dan duitnya pakai ke Indonesia ya iya tapi nggak semua gitu loh. Jadi ibarat dari 100% mungkin cuman 30-20% gitu kan. Mungkin bisa lebih Kurang. Gua nggak ngerti mungkin bisa lebih kecil gitu kan. Kita nggak ngerti. Cuman itu dia yang bikin bahwa kenapa kok gue sangat senang dengan lahirnya aparel lokal yang mencoba untuk bikin merek sendiri, mencoba untuk bikin brand sendiri kayak gitu. mencoba develop juga mungkin. Mencoba Om, ya. develop juga
itu dan happy liatnya bahwa timnas nggak cuma sepak bola ya sebenarnya, basket. Terus apalagi beberapa takraw juga. itu udah pakai aparel lokal gitu kan. Lu tahu? Emang ada aparel Takraw. Timnas takraw yang kawan dimainin apa? cuma 3 orang yang main kan, 5 orang kan, terus nggak banyak juga kuantitinya. Jadi apa namanya? Mereka mungkin baru fokus ke produksi dan ngembangin merek gitu kan. Betul. Memperkuat brand, fokusnya ke marketing. Tapi ketika ngomongin ke riset itu kan di Indonesia adalah sesuatu yang sangat, nggak cuma dia ngomongin di aparel ya, tapi riset di Indonesia itu kan sesuatu yang sangat value-nya masih dianggap kecil, buang-buang duit gitu. Gitu. Orang lebih suka ke ATM aja, amati tiru, modifikasi. Gitu. Rubah. Nah itu yang ini. Itu ngomongin riset ya. Ini gue agak melenceng dikit nih ngomongin riset nih. Kenapa gue setuju sama pernyataannya si Om? Waktu itu 2012 kita pernah ngembangin mobil listrik, Om. Lo pasti tahu juga kan? Terus gue dengar podcastnya si Ricky Nelson waktu itu, ilmuwan yang diambil dari Jepang ke sini. Ditanya sama waktu itu Menteri Dahlan Iskan. Gue mau bikin, istilahnya gini kalau kita ngobrol lah, gue mau bikin mobil listrik nih. Berapa biayanya? Dibilang, lo tau nggak, si Dahlan Iskan pada hari itu ngomong berapa? Pokoknya si Ricky Nelson bilang bahwa biayanya miliaran untuk bikin prototipe doang tuh, bukan industrinya. Benar-benar. Itu biayanya miliaran gitu kan. Di Jepangnya itu perusahaan-perusahaan patungan dan lain-lain gitu kan. Emang di sini biayanya berapa? Ricky Nelson nanya balik gitu. Lo tau dia jawab berapa? Itu sih dia ngomong orang lain gitu, itu bisa bikin kok 500 juta. 500 juta lu mau bikin mobil listrik. Kesetrum lu. Nggak gas kesetrum. Sudah hujan. Apa namanya? Hal paling simpel aja ya kalau di aparel soal riset tuh ngomongin soal kain gitu kan. Dengan skala produksi yang mungkin masih kecil tuh mereka masih jarang sekali aparel di Indonesia yang bisa develop kain yang dengan baik. Belum lagi itu masalah apakah ada pusat risetnya untuk ngeriset kain gitu kan. Wah, tentu tidak di sini. Puma aja masih punya masalah dengan fabric mereka ketika 2016 atau 2018 lalu tuh. Oh, yang robek gitu kan, yang Swiss itu kan, dan Adidas tuh gue inget 2002 yang 2 layer itu juga robek gitu kan itu. Jadi yang udah sedemikian raksasa aja masih bisa fatal nih risetnya, bisa belum ini ternyata, apalagi kita kan yang cenderung secara sumber daya masih kurang lah, masih kurang.